Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadina Fauzia. Saya mahasiswi manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi mata kuliah Bisnis Sustainability. Jangan lupa disimak ya. Bisnis sustainability atau bisnis keberlanjutan adalah usaha bisnis untuk meminimalisir dampak negatif bagi lingkungan maupun sosial agar generasi penerus nanti memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak hanya aman bagi lingkungan, bisnis ini juga harus memiliki kualitas yang baik untuk berhasil di pasar global yang kompetitif. Hai Debbie, lama banget ya kita nggak ketemu. Katanya kamu mau nanyain sesuatu ya tentang bisnis keberlanjutan. Nanyain apa tuh? Iya nih Zia, aku mau tanya tentang sumber daya manusia. Bagaimana mendukung proses perubahan dan meningkatkan komitmen pada karyawan. Katanya kamu tahu dan kamu mau jelaskan materi juga kan? Oh gitu. Gimana langsung aja ya? Setahu aku yang pertama pelatihan dan berdoa. Sebuah pabrik produk kayu melatih semua karyawan mereka dalam kerangka langkah alami dan kemudian duduk menunggu keajaiban terjadi. Tentu saja banyak orang lupa apa yang diajarkan kepada mereka karena tidak ada cara terencana untuk menggunakan pengetahuan itu dengan segera. Dan yang kedua, lubang hitam besar. Perusahaan lain melatih semua karyawan tentang keberlanjutan dan meminta karyawan untuk berbagi ide tentang tindakan yang dapat diambil dalam organisasi. Ide-ide ini dikumpulkan tetapi tidak ada protes untuk menilai mereka, menindaklanjutinya atau memberikan umpan balik kepada karyawan tentang mereka. Wah, keren-keren. Kamu bisa jelasin lagi nggak tentang materi yang lain? Karena aku sangat tertarik nih dengan materi tersebut. Kali aja ada. Masih banyak sih materi yang lain. Salah satunya tentang mawar dengan nama lain. Sebuah organisasi yang berbasis Ecotopia atau Oregon menemukan bahwa karyawan mereka di pantai timur Amerika Serikat tidak memiliki konotasi yang sama dengan istilah seperti pecinta lingkungan. Alih-alih membangun kegembiraan, dengan pelatihan, mereka justru memperdalam perlawanan terhadap konsep tersebut. Menarik juga ya. Bagaimana kalau misalnya kita seorang karyawan yang tidak tahu kemana akan pergi? Maksudnya kemana akan pergi ke perusahaan itu? Nah, jika Anda tidak tahu kemana Anda akan pergi, ada contoh nih, seorang bos di sebuah perusahaan pengembangan properti mendapatkan bak keberlanjutan dan mempekerjakan seseorang untuk memimpin upaya tersebut. Namun, tim manajemen puncak tidak pernah berbicara tentang bagaimana keberlanjutan cocok dengan strategi bisnis mereka. Pada titik ini, mereka telah melewati 2 koordinator keberlanjutan, yang keduanya merasa frustasi. Wah, kasihan banget ya. Bagaikan harapan tak terbalas. Iya, kasihan karena koordinator merasa frustasi. Ngomongin harapan tak terbalas, ada juga nih pemilik perusahaan konstruksi membuat karyawannya terlalu bersemangat tentang keberlanjutan. Karyawan mulai pergi karena mereka merasa perusahaan tidak berubah cukup cepat. Mungkin monoton kali ya perusahaannya, di situ-situ doang jalannya. Ya, kasihan banget ya karyawannya. Jia, menurut kamu apakah ada cara mengidentifikasi mekanisme mempengaruhi budaya? Nah, keberlanjutan pada intinya merupakan masalah yang membutuhkan perubahan organisasi dan perubahan budaya. Edgar Said, penulis Kepemimpinan dan Budaya Organisasi, mengidentifikasi 5 mekanisme utama yang mempengaruhi budaya. Yang pertama, apa yang mereka perhatikan, diukur, dan dihargai oleh para pemimpin. Yang kedua, bagaimana para pemimpin bereaksi terhadap insiden kritis. Yang ketiga, pemimpin apa yang dengan sengaja menjadi teladan. Yang keempat, kriteria untuk mengalokasikan hadiah dan status.
Yang kelima, kriteria untuk memilih, merekrut, mempromosikan, dan memecat. Itu semua hal yang dapat mengidentifikasi mekanisme utama yang mempengaruhi budaya. Wow, kalau begitu strategi apa yang bisa digunakan? Kau bisa jelasin nggak? Ada dong. Nih, strategi yang bisa kamu gunakan. Yang pertama, memperkenalkan konsep kepada eksekutif puncak. Yang kedua, konsultasikan tentang implementasinya. Yang ketiga, menyelaraskan sistem sumber daya manusia. Yang keempat, model perilaku yang sesuai. Yang kelima, ukur manfaatnya. Tuh, itu semua strategi yang bisa kamu gunakan. Udah paham kan? Wah iya Zia, terima kasih banyak ya, sekarang aku jadi paham. Iya, Demi, senang bisa membantu. Semoga bermanfaat ya. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang materi 2, yaitu pembelian. Cara menentukan apa yang akan dibeli dan cara bekerja dengan pemasok. Selama dekade terakhir, pembelian telah berubah dari fungsi administrasi menjadi yang strategis. Tidak lagi cukup untuk mendapatkan produk tepat waktu dan harga semurah mungkin. Sekarang, pembelian telah menjadi bagian dari integral, melindungi klaim produk dan mengelola seluruh rantai pasokan strategi yang bisa Anda gunakan. Yang pertama, praktik pembelian, yaitu sistem kebijakan dan prosedur yang mendukung keberlanjutan. Yang kedua, proyek pembelian, yaitu tugas khusus yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Selanjutnya yaitu praktik pembelian. Praktik pembelian mencakup kebijakan, prosedur, dan sistem yang mendukung atau mendorong pilihan keberlanjutan. Bagian ini membahas beberapa yang paling umum, mengadopsi kebijakan pembelian yang berkelanjutan atau lebih disukai lingkungan, yaitu EPP. Bagaimana organisasi, terutama lembaga pemerintah, membuat pedoman EPP, cantumkan EPP atau pilihan berkelanjutan ke dalam sistem online dalam lingkungan pembelian terdesentralisasi. Salah satu cara paling efektif atau mendorong orang untuk membeli produk EPP adalah membuatnya mudah ditemukan dan dibeli. Nah, kali ini penilaian siklus hidup dan biaya siklus hidup. Penilaian siklus hidup atau LCA adalah proses memeriksa dampak suatu produk terhadap dampaknya. Dari mana bahan baku itu berasal, bagaimana mereka diangkut dan dijual, bagaimana produk yang diproduksi, bagaimana apakah pelanggan menggunakan produk, bagaimana yang terjadi pada akhir masa manfaatnya. LCA mengukur dampak lingkungan pada setiap langkah dalam siklus kehidupan ini dan dapat digunakan untuk memilih produk yang memiliki dampak lingkungan sosial negatif terendah. Sebagai pembeli, Anda dapat meminta data penilaian siklus hidup dari vendor Anda. Namun, karena hasil LCA bergantung sepenuhnya pada asumsi yang menjadi dasar, itu adalah hal yang penting untuk menilai apakah asumsi yang digunakan tidak biasa dan sesuai dengan situasi Anda. ISO standar memerlukan peninjauan eksternal LCA untuk mengurangi masalah ini. Terkait dengan LCA adalah biaya siklus hidup LCC, memeriksa biaya atau sebagai lawan dari dampak lingkungan selama siklus hidup suatu produk, dan penelitian, pengembangan, dan manufaktur untuk memelihara dan pembuangannya. Mirip dengan penetapan biaya berbasis aktivitas, LCC membantu Anda untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang biaya yang sebenarnya dari beberapa pilihan produk. Seringkali menjadi jelas bahwa biaya pertama yang termurah dalam jangka panjang. LCC memungkinkan Anda untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti umur panjang. Nah, jangan lupa ya teman-teman. Nah, selanjutnya proyek pembelian. Selain membuat kebijakan dan sistem, Departemen Pembelian juga melakukan proyek peningkatan khusus, seringkali dalam kolaborasi dengan departemen atau kelompok lain. Beberapa inisiatif yang lebih umum. Biasanya yang pertama, melakukan audit limbah atau pembelian. Yang kedua, ciptakan pasar yang andal untuk produk yang ditargetkan. Yang ketiga, meneliti alternatif yang berkelanjutan untuk fungsi atau produk tertentu. Oh iya, satu hal tentang catatan biaya.
yaitu jangan hanya berasumsi bahwa produk berkelanjutan akan lebih mahal, bahkan jika tampaknya, bandingkan penggunaan aktual. Jadi, sebelum Anda menyetujui opsi yang kurang berkelanjutan berdasarkan biaya, tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah Anda menghindari biaya apapun, yaitu misalnya biaya pembuangan, biaya hari sakit, dan biaya medis, pelatihan penggunaan bahan berbahaya, alat pelindung, kewajiban hukum, biaya asuransi, dan lain-lain. Memilih opsi yang lebih berkelanjutan. Pastikan juga untuk menguji produk baru untuk memastikan hal itu berfungsi dengan baik atau lebih baik daripada yang lama dan mengikuti arah dengan hati-hati. Kesimpulannya adalah bahwa pembelian adalah kunci tidak hanya untuk daya saing, tetapi juga dampak lingkungan dan sosial Anda. Mengubah pembelian kebijakan dan prosedur akan sangat membantu meningkatkan keberlanjutan operasi. Saya juga memberikan contoh jenis keterkaitan keberlanjutan individu proyek yang mungkin Anda mulai. Bagian skor lebih tinggi berisi ide untuk apapun yang Anda bisa lakukan selanjutnya. Dan selanjutnya juga saya akan menyampaikan materi ketiga. Hai, lanjut lagi ya ke materi ketiga. Langsung aja yang pertama yaitu substitusi kimia. Setelah Anda memiliki inventaris bahan kimia terbaru, Anda dapat mengevaluasi produk untuk penggantian. Seringkali ini hanya masalah meminta vendor tentang opsi yang kurang beracun. Di banyak bidang sudah ada lini produk hijau. Dalam kasus lain, Anda mungkin perlu mengamankan layanan ahli kimia hijau untuk menyelidiki opsi. Misalnya, pelabuhan Portland di Oregon ingin beralih ke produk pembersih yang lebih hijau. Vendor mereka yang sudah tidak ada memiliki lini produk pembersih hijau. Pada saat itu, tetap alih-alih mencari perusahaan pembersih yang berbeda. Port menggunakan pengaruhnya untuk membuat vendor menyelidiki berbagai bahan kimia yang lebih aman. Perusahaan pembersih menemukan bahwa pemasok mereka, distributor, juga tidak memiliki garis produk hijau, sehingga mereka melibatkan perumus. Pelabuhan bekerja dengan seluruh rantai pemasok dan mengembangkan lini produk pembersih hijau, sehingga semua orang mendapatkan manfaat. Perumus dan distributor sekarang memiliki produk yang memberikan keunggulan kompetitif dan Port menuai manfaat yang terkait dengan pengurangan racun di lokasi. Selanjutnya yaitu kimia hijau. Kimia hijau adalah bidang yang muncul yang mencari cara paling jinak untuk membuat produk kimia. Ini mempertimbangkan toksisitas produk, sampingan serta produk, dan efisiensi proses. Teknik ini dapat membantu jika Anda perlu meneliti metode produksi alternatif. Misalnya BHC di Bishop, Texas menerapkan prinsip kimia hijau untuk pembuatan ibuprofen, obat penghilang rasa sakit yang umum. Proses stokiometrik lama mengambil langkah kira-kira 60% dari apa yang mereka ciptakan adalah produk sampingan, bukan ibuprofen. Mereka beralih ke proses menggunakan katalis yang dapat diperoleh kembali dan digunakan kembali setelah reaksi kimia. Proses kimia hijau ini hanya mengambil 3 langkah atau versus 6, dan 99% dari apa yang mereka ciptakan adalah produk atau 80% 2 kali lebih banyak daripada sebelumnya. Katalis yang diperoleh kembali yang dapat digunakan lagi untuk membuat banyak ibuprofen atau produk sampingannya, asam asetat atau bahan utama dalam cuka. Selanjutnya saya akan membacakan materi 4. Gimana sama kuliahmu? Aku ada tugas sih Kak buat menyampaikan materi tentang hubungan masyarakat, bagaimana untuk mempromosikan upaya keberlanjutan. Wah, menarik ya. Aku pikir itu adalah hubungan masyarakat yang memiliki peran penting dalam hal
mengorganisasikan aku lupa. Kakak, itu adalah hubungan masyarakat yang memiliki peran penting yang membantu organisasi memahami bagaimana cara segmen pasarnya merasakan hal-hal seperti tanggung jawab sosial, perusahaan, dan lingkungan. Mereka dapat membantu organisasi mengembangkan pesan yang menarik dan meyakinkan. Masalah-masalah ini pada akhirnya merupakan keputusan manajemen senior, tetapi seperti halnya semua pemasaran, hal terbaik. Gitu. Ya maaf, apakah ada yang namanya pemasaran hijau atau berkelanjutan? Ada sih, bagi sebagian besar orang, masalah lingkungan merupakan kebutuhan sekunder mereka. Masalah yang dihadapi oleh konsep pemasaran hijau adalah bahwa sangat sulit untuk menargetkan segmen pasar tersebut. Akan lebih baik berpikir tentang berkelanjutan sebagai bagian dari pesan pemasaran dan hubungan masyarakat, bukan cara yang berbeda untuk mendekati dunia. Oh gitu ya. Akankah ada atau kapan go publik upaya keberlanjutan tentang perusahaan apa gitu contohnya? Sulit untuk memutuskan apakah harus dipromosikan upaya keberlanjutan. Banyak organisasi menyimpannya untuk waktu yang lama sampai mereka memiliki hasil laporan yang signifikan. Jadi, organisasi telah mencap dirinya sebagai pilihan lingkungan, maka akan dapat mengambil resiko mengasingkan orang-orang dianggap pencemar lingkungan. Gitu, Kak. Oh iya. Apakah perusahaan bisa memasang label hijau atau berkelanjutan pada suatu produk atau ke semua produk? Jika memutuskan untuk mempromosikan upaya dan fitur keberlanjutan produk, maka harus melakukannya. Putuskan apakah ini berlaku untuk semua produk aja atau hanya sebagian. Kayak gitu sih menurut aku. Setelah aku baca-baca juga kayak gitu juga, Kak. Oh jadi gitu ya. Terus kesimpulannya apa dong? Jadi Kak, kesimpulannya, orang-orang pemasaran dan hubungan masyarakat memiliki keterampilan penting untuk mendukung keberlanjutan inisiatif. Mereka dapat menggunakan pemahaman mereka tentang pasar dan pemangku kepentingan mereka untuk memikat pesan organisasi mereka secara efektif. Tenaga pemasaran adalah kunci menciptakan peningkatan permintaan untuk produk yang lebih berkelanjutan. Orang humas dapat membantu suatu organisasi gunakan keberlanjutan untuk meningkatkan citranya. Gitu, Kak. Wah iya, terima kasih ya penjelasannya. Dengan begini kakak jadi lebih paham tentang bisnis keberlanjutan. Ya udah sana kamu mandi deh, belajar sana. Kakak apaan sih? Iya nih aku mau mandi. Abis ini aku mau bacain materi selanjutnya juga nih, materi terakhir. Halo, ini adalah materi terakhir yang akan aku bacakan mengenai akuntansi dan keuangan, yaitu cara menghitung dampak lingkungan dan sosial. Yang pertama yaitu tentang akuntansi dan keuangan terkait dengan sustainability. Semakin banyak analisis akuntansi dan keuangan diharapkan untuk mengembangkan metrik dan kerangka kerja keputusan untuk kinerja sosial dan lingkungan. Ada juga peningkatan signifikan dalam jumlah perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan atau tanggung jawab sosial perusahaan. Walaupun akuntansi keuangan telah distandarisasi selama lebih dari seabad, belum ada praktik yang diterima secara umum untuk mengevaluasi kinerja sosial dan lingkungan. Inisiatif pelaporan global yang dikeluarkan oleh Koalisi untuk Ekonomi Bertanggung Jawab Lingkungan atau CERES telah berupaya memberikan pedoman untuk pelaporan tersebut. Namun, kegunaan kerangka masih dipertanyakan dan sampai sekarang terjadi standarisasi yang tepat oleh profesional keuangan dan akuntansi yang harus menyelesaikan sejumlah masalah pelik. Berikut hal-hal yang mesti diketahui dalam konsep akuntansi dan keuangan sustainability. Yang pertama, tidak ada cara yang diterima untuk mengukur kinerja sosial dan lingkungan. Yang kedua, metode akuntansi tradisional salah menangani aset alam.
Yang ketiga, alat keputusan keuangan saat ini tidak dapat dengan mudah memperhitungkan risiko atau manfaat yang tidak berwujud. Yang keempat, potongan harga meremehkan kebutuhan generasi masa depan dan dampak jangka panjang. Strategi yang dapat digunakan yaitu yang pertama, mengembangkan kerangka kerja, metrik, dan melaporkan hasil. Yang kedua, menentukan apa yang lebih baik. Yang ketiga, mengembangkan alat keputusan dan membantu Anda mengelola pertukaran yang tidak akan terhindarkan. Selanjutnya adalah jenis kerangka kerja dari akuntansi dan keuangan sustainability. Yang pertama, the natural step atau langkah alami. Langkah alami didasarkan pada ilmu-ilmu fisika dan melakukan pekerjaan yang baik untuk menggambarkan kelestarian lingkungan dengan hanya mengangguk cepat ke ranah sosial ekonomi. Selanjutnya, triple bottom line atau 3S atau juga disebut garis bawah 3. Banyak perusahaan yang berfokus pada tanggung jawab sosial perusahaan atau apa yang sering disebut triple bottom line, ekonomi, sosial, dan lingkungan, atau juga 3S, ekonomi, lingkungan, dan kesetaraan sosial. Kesimpulannya adalah, dari semua bidang fungsional yang berbeda, bidang keuangan dan akuntansi mungkin yang paling tidak berkembang dalam hal memasukkan keberlanjutan ke dalam praktik mereka. Dengan setidaknya mengidentifikasi masalah dengan praktik tradisional, saya berharap telah merangsang pemikiran kreatif yang akan diperlukan untuk menyelesaikannya. Ada alat bantu yang dikembangkan untuk mengukur, melacak, dan melaporkan kinerja keberlanjutan. Tetapi bidang ini masih dalam tahap awal. Saat Anda memilih metrik, pastikan untuk memasukkan target yang sepenuhnya keberlanjutan. Ini mengklarifikasi apa arti konsep keberlanjutan yang abstrak bagi organisasi Anda dan dapat memacu pemikiran out of the box. Alhamdulillah, 5 materi bisnis sustainability telah selesai saya bacakan. Semoga dapat menjadikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.